Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya Diatri Agustina dengan NIM 2004211 dari kelas 2 di PGSD UPI Kampus Tasikmalaya. Perkenalkan, nama saya Rina Arifah Mukhlis dengan NIM 2005529 dari kelas 2 DPGSD UPI Kampus Tasikmalaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Aprilia Koswara dengan NIM 2005588 dari kelas 2 DPGSD UPI Kampus Tasikmalaya. Perkenalkan, nama saya Ade Siti Julaiha dengan NIM 2008811 dari kelas 2 DPGSD UPI Kampus Tasikmalaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah, luar biasa sehat ya semuanya. Yuk kita absen dulu. Siapa yang gak hadir hari ini? Oh, hadir semua? Benar nih, coba lihat kanan dan kirinya, ada yang tidak masuk? Iya ya, hadir semua ya. Alhamdulillah. Nah, sekarang coba KM-nya mana? Yuk pimpin doa sebelum belajar di dalam hati. Amin. Nah, anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang proses terjadinya hujan. Coba, siapa di sini yang sering hujan-hujanan ngacung? Wah, ngacung semua ya. Iya, tapi jangan sering-sering hujan-hujanan ya. Nanti takutnya sakit. Takutnya nanti terkena flu, batuk, pilek, demam. Karena di dalam air hujan itu kotor ya, banyak bakterinya. Sekarang kita belajar tentang proses terjadinya hujan. Itu tujuannya apa? Nah, tujuannya buat kalian selain senang hujan-hujanan, kalian juga tahu bagaimana proses terjadinya hujan dari awal sampai akhir, sampai turun hujan. Nah, hari ini Ibu bawa gambar tentang proses terjadinya hujan. Ini matahari ya. Kemudian ini air ya yang ada di permukaan bumi. Ini bisa lautan, bisa danau, kolam, sungai dan lainnya. Kemudian ini awan, ini rintikan hujan, dan ini daratan. Nah, jadi anak-anak, kalian pernah nggak memperhatikan kenapa ya bisa ada hujan, kenapa bisa ada air yang ada di langit kemudian turun ke bumi? Itu disebabkan karena adanya proses perubahan wujud benda. Jadi di permukaan bumi kita ini sebagian besar terisi oleh air. Air apa aja? Itu air laut, danau, kemudian sungai, apalagi kolam ya, genangan air pun bisa. Nah, di mana air yang ada di permukaan bumi ini nanti akan menguap dikarenakan panasnya sinar matahari. Ada ya tulisannya di sini. Air laut mengalami penguapan akibat dari panas sinar matahari. Ini ceritanya uap ya, uap air laut, danau, sungai dan lain sebagainya. Nah, ini akan naik ke atas ya. Yang kedua, uap-uap air laut, danau, dan sungai akan berkumpul
menjadi gumpalan-gumpalan awan di langit. Jadi uap air ini naik, kemudian menjadi awan, jadi gumpalan awan. Nah, gumpalan awan ini ya, akan bergerak, kemudian lama-kelamaan itu akan penuh dan berat. Nah, setelah awan ini membesar, kemudian penuh, nih, awan ini akan mengembun. Ya, mengembun itu adalah proses perubahan wujud benda dari gas ke cair. Nah, ini akan mengembun dan menjadi titik-titik air atau sering kita sebut hujan. Jadi ini akan turun ke daratan, ke bumi ya. Nah, yang turun ke bumi ini ada yang ke tanah ya, masuk ke tanah, dan ada juga yang kembali lagi ke lautan, kembali lagi ke danau. Nih. Jadi hujan ini akan kembali lagi ke danau, ke lautan, ke sungai, ke genangan air, ke mana tadi? Ke kolam ya, dan lain sebagainya. Nah, anak-anak, proses terjadinya hujan ini adalah proses perubahan wujud benda yang alami. Alami itu apa? Alami itu yang terjadi di alam, jadi tidak ada campur tangan manusia gitu, jadi sudah alami. Nah, proses perubahan wujud benda yang alami ini itu patut kita syukuri ya, karena tidak diminta pun sudah terjadi, sudah dikasih hujan gitu ya. Jadi kita patut bersyukur. Jadi kalau ada hujan, kita berdoa turun hujan ya. Allahumma sayyiban nafi'an, alhamdulillahirabbil alamin gitu. Semoga hujannya menjadi berkah untuk manusia, untuk hewan, untuk tanaman, untuk kita semua. Nah, selanjutnya kita ngisi tabel yuk di halaman 218. Buka bukunya lagi, halaman 218. Udah? Nah, di situ ada kolom kosong ya. Yang kosong itu ada yang ini. Ayo berdiskusi ya. Nah, itu nanti kalian isi sesuai dengan proses terjadinya hujan yang tadi Ibu jelaskan. Ya, semuanya diisi. Oh iya, boleh berdiskusi, boleh sama teman sebangkunya ya. Sudah selesai semuanya? Yuk samain yuk sama Ibu. Nanti di checklist kalau betul ya. Nomor 1 udah ada ya. Nomor 1 itu terjadinya penguapan air oleh sinar matahari. Jadi air laut, air danau, dan air sungai ya, air-air yang ada di permukaan bumi itu akan naik menjadi uap oleh sinar matahari ya. Ini nomor 1. Nah, nomor 2 ini uap air akan naik ke langit, itu kemudian berubah menjadi awan ya. Nomor 2 adalah sini, sebelah sini. Selanjutnya nomor 3. Nah, di sini ya, nomor 3. Uap air ini atau awan ini akan bergerak sini, itu akan membesar ya.
Tuh lihat, ini kecil, sedang, kemudian akan membesar. Itu nomor 3. Betul semuanya? Selanjutnya nomor 4. Nah, awan ini yang sudah penuh akan terjadinya pengembunan. Ini akan mengembun dan menghasilkan rintik-rintik air atau hujan turun ke bumi. Itu nomor 4. Betul? Dan yang terakhir ada nomor 5. Ini nomor 5 di sebelah sini. Jadi airnya ini akan ke tanah dan juga akan kembali ke laut atau ke sungai atau ke danau. Nah, sudah betul ya semuanya. Yuk coba kita ulang. Ya, sekali lagi kita ulang nih. Proses terjadinya hujan. Yang pertama apa? Penguapan air sungai, danau, dan lautan oleh sinar matahari. Yang kedua, uap air akan naik ke langit menjadi awan. Itu. Yang ketiga, awan akan bergerak terus dan membesar. Keempat, ketika awan sudah membesar, maka akan terjadinya pengembunan sehingga menghasilkan titik-titik air yang kita sebut hujan. Yang kelima kelihatan nggak? Nah, yang kelima ya di sini. Hujan atau titik-titik air yang turun dari langit, dari awan, itu akan turun ke bumi. Ada yang ke tanah dan ada juga yang kembali ke danau, kembali ke sungai, kembali ke lautan, kembali lagi ke kolam ikan ya. Sebelum kita pulang, bukan beres-beres, tapi kita akan mengerjakan soal ya, soal terakhir, soal post-test. Soalnya ada 3. Siapin buku sama alat tulisnya. Nah, yang pertama, soal yang pertama, bagaimana proses terjadinya hujan? Diurutkan ya. Yang pertama, urutkan bagaimana proses terjadinya hujan. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan penguapan? Ketiga, apa yang dimaksud dengan pengembunan? Sudah? Ya, silahkan dikerjakan. Sudah semuanya? Sekarang kumpulkan sini ke ibu. Dikumpulkan semuanya. Nanti kita bahas. Yuk, kita bahas nomor 1. Proses terjadinya hujan itu urutannya apa aja tadi? 1. Penguapan air laut, air danau, air sungai oleh sinar matahari. 2. Uap air. Uap air akan naik ke atas, ke langit, membentuk awan. 3. Awan membesar. Ya, awan akan terus bergerak dan membesar. 4. Awan yang sudah besar, berat ya, itu akan mengembun menjadi titik-titik
air. Kelima, titik air atau hujan akan turun ke bumi. Ada yang ke tanah dan ada yang kembali ke danau, lautan, dan sungai. Betul. Kemudian yang nomor 2, coba ada yang mau jawab? Penguapan adalah proses perubahan wujud benda dari cair ke gas. Ya. Kemudian nomor 3. Nomor 3 itu apa yang dimaksud dengan pengembunan? Pengembunan adalah proses perubahan wujud benda dari gas ke cair. Udah paham? Paham ya? Nih, Bu bagikan lagi bukunya. Yang dipanggil maju ya. Agus betul 2. Pengembunan kamu belum tahu? Tadi udah tahu ya? Dina. Nih, Dina betul semua, hebat ya. Ade salah satu. Pengembunan salah. Iya, nanti dibetulin di rumah ya. Ya, alhamdulillah pelajaran kita sudah selesai ya, sampai pukul 9.30. Nah, tadi kita belajar apa aja sih? Belajar proses terjadinya hujan. Proses terjadinya hujan dari penguapan terus menjadi awan bergerak, membesar, dan mengembun. Oh iya, terus air hujannya turun ke bumi, kembali ke tanah dan sungai, danau, dan lautan. Betul, udah pada paham ya? Iya. Tadi juga dijelaskan kalau proses terjadinya hujan ini adalah proses perubahan wujud benda yang alami. Apa yang disebut dengan alami? Apa yang dimaksud dengan alami? Ya, Dina. Prosesnya terjadi di alam, betul. Jadi, karena proses terjadinya hujan ini alami, maka harus kita syukuri. Kalau turun hujan tuh kita harus bersyukur. Semoga hujannya dapat bermanfaat untuk manusia, untuk kehidupan. Betul ya. Baik, sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dipimpin oleh KM. Amin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pembelajaran kita sudah selesai untuk hari ini. Sampai ketemu di hari selanjutnya di pembelajaran yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.